Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan membahas bonsai sancang programan ya. Jadi bahan ini awalnya sudah rimbun, sudah rapat, namun saya ulang lagi, saya nolkan lagi karena saya ingin mendapatkan bahan yang sesuai dengan keinginan saya. Karena bahan ini saya tujukan memang untuk ke arah lomba. Jadi sahabat bonsai yang memprogram bonsai tujuannya adalah lomba, jadi harus rajin-rajin sharing pada senior-senior yang sudah sering mengikuti lomba bonsai atau sudah pengalaman di lomba bonsai. Jadi di dalam lomba bonsai ada beberapa kriteria yang dinilai dalam pohon ya, atau pohon bonsai yang kita bawa. Jadi kita wajib mengikuti beberapa pakem-pakem yang ada di lomba bonsai. Juga kita harus tahu ada beberapa kelas yang akan dilombakan dalam lomba bonsai atau pameran bonsai. Nah, di video kali ini saya akan mengulas dari bahan sancang ini. Dan sancang ini bergaya tegak berliku. Dan ini saya dapat di tempatnya kakek Suparno. Dan bahan ini sudah saya rubah konsepnya. Jadi ada untuk dapat depan saya rubah, saya melakukan pengepresan. Jadi karena panjang-panjang kemarin cabangnya terlalu panjang, jadi saya buang saja. Saya ingin mendapatkan cabang yang dekat dengan batang. Karena pohon ini berukuran kecil atau small. Mudah-mudahan bisa nanti ke small atau kecil 30 cm ke bawah. Dan di video kemarin saya sudah melakukan prosesnya atau proses pembuatannya. Jadi ada kegagalan ya, saya anggap gagal dalam proses tempel susu. Jadi kenapa saya bisa gagal? Jadi ada beberapa faktor penyebab saya gagal melakukan tempel susu. Nah, ini yang disebut tempel susu. Jadi karena ada kekurangan cabang, saya melakukan tempel susu menggunakan tunas sancang atau sancang yang berukuran kecil yang sudah hidup. Kemudian saya tempelkan ke batang sancang yang berukuran besar ini. Namun setelah beberapa hari atau beberapa minggu, terlihat tunas yang kecil yang saya tempelkan ini layu. Mungkin ada beberapa kering, namun di batang yang bawah ini masih segar. Namun saya tidak mau menunggu lama lagi. Saya akan mengganti dari tempel susu ini. Dan nanti saya akan jelaskan faktor apa atau penyebab ya, faktor penyebab kegagalan dalam melakukan tempel susu dari bahan sancang. Jadi langsung kita mulai kerjakan, dan nanti saya akan uraikan penyebab kegagalan dan bagaimana biar berhasil. Nah, dan langsung saja kita mulai. Nah, seperti ini pohonnya. Dan kita mulai proses pembukaan dari tempel susu ini. Karena gagal, saya akan buka. Dan saya akan cari tahu apa penyebab atau faktor penyebab gagal dalam melakukan tempel susu. Padahal melakukan tempel susu pada sancang sangat mudah sekali jika kita sabar. Penyebab kegagalan kita melakukan tempel susu pada sancang yang saya alami ini yaitu kurang sabarnya saya dalam memproses bahan ini. Jadi sahabat bonsai, kesabaran itu wajib ya dalam memprogram bonsai. Karena dengan tidak sabar atau ingin cepat jadi menyebabkan prosesnya tidak bagus. Dan mungkin juga karena ketidaksabaran membuat proses dalam membuat bonsai kita lebih lama lagi. Jadi dengan sabar, kalau bonsai ya, jika kita sabar, hasilnya akan lebih cepat, lebih bagus. Jadi penting juga pengalaman kita dalam memprogram bonsai atau membuat bonsai. Dan tidak lupa juga kita banyak sharing pada teman-teman atau penggemar bonsai ataupun senior-senior bonsai yang sudah lebih lama menggeluti di hobi bonsai atau di dunia bonsai. Nah, kurangnya kesabaran itu yaitu saya terlalu cepat menekuk dari bahan ini. Terlalu cepat menekuk dari bahan ini sehingga terjadi karena baru menanam pohon ini mungkin atau tunas ini stres sehingga menyebabkan bahan ini menjadi layu dan kering dan juga mati.
Dan kesalahan yang kedua yang saya lakukan adalah saya menggunakan batang yang berukuran besar, terlalu besar, sehingga saat penekukan terjadi retakan atau patahan. Nah, itu juga sebagai penyebab kegagalan saya melakukan proses dari tepel susu ini. Jadi faktor penyebab saya gagal dalam melakukan tepel susu ini adalah kurangnya kesabaran. Jadi saya menggunakan batang yang besar, ya tujuannya ya agar cepat besar, karena terlalu kurangnya kesabaran. Kemudian saya melakukan penekukan agar terlihat bagus, sehingga membuat dengan ukuran batang yang besar, sehingga membuat patahan-patahan, dan itu menyebabkan keringnya bahan yang saya tepel di batang sancang ini. Jadi seperti biasa lah, pengalaman itu adalah guru yang paling baik, guru yang terbaik, apalagi dalam proses membuat bonsai. Kadang-kadang kita tahu tekniknya, namun saat kita melakukan prakteknya sangat berat sekali. Dan kali ini saya akan melakukan proses tepel susu kembali. Jadi saya tidak akan menyerah. Jadi pengalaman-pengalaman, kesalahan-kesalahan yang dahulu saya lakukan, dan saya tidak akan melakukannya lagi. Kalau tidak seperti ini, terjadi seperti ini, kegagalan yang membuat kita lebih lama lagi dalam memproses bonsai ini. Jadi mungkin saya tidak akan tahu. Dan kali ini saya akhirnya bisa berbagi kepada teman-teman atau sahabat bonsai. Jadi yang melakukan tepel susu, jadi dipikirkan baik-baik. Jadi kalau terlihat patah saat kita tekuk, jadi kita ulang saja, kita carikan tunas yang baru, jangan dipaksakan. Jadi langsung saja kita mulai prosesnya. Kali ini saya cari tunas sancang yang berukuran kecil. Jadi pada ukuran besar, keinginan kita lebih cepat besar, lebih cepat jadi, tapi ujung-ujungnya mati seperti ini, dan kita mengulang lagi prosesnya. Jadi sangat perlu detail atau berhati-hati dalam proses atau program bonsai supaya hasilnya lebih cepat dan kita menikmati bonsai ini lebih cepat. Makin sabar, semakin cepat kita mendapatkan bonsai yang bagus dan prospek kedepannya, apalagi kita memprogram bonsai untuk lomba. Langsung kita mulai prosesnya. Kemudian kita bongkar akar. Jadi kali ini saya tidak mau gagal lagi. Dan untuk pengikatan kali ini saya tidak akan menggunakan plastik, karena kemarin saya menggunakan plastik agak sedikit membuat batang ini menjadi busuk ya. Jadi tempat saya ini terlalu lembab, jadi saya menggunakan hanya kawat saja. Jadi sahabat bonsai bisa lihat, saya hanya menggunakan tunas yang kecil, dan saya tahu, dan setelah saya pelajari, sancang itu sangat cepat pertumbuhannya jika medianya subur atau kita tetap menjaga kesuburannya, jadi cepat besar. Jadi diusahakan juga tidak melakukan penekukan di awal, jadi kita biarkan dulu tumbuh agar tidak terjadi retakan, karena retakan itu akan membuat terhambatnya pertumbuhan dari bahan sancang ini. Kemudian kita tutup. Jadi sahabat bonsai, dalam proses tepel susu dari bahan sancang ini sangat mudah sekali sebenarnya. Mungkin karena saya terlalu berambisi biar cepat pohon ini jadi, akhirnya lama lagi. Jadi kesabaran itu sangat penting ya dalam program bonsai, karena dengan sabar kita mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih bagus. Nah, jadi selesai melakukan tepel susu ulang, dan kali ini
saya akan melakukan pelepasan kawat karena beberapa kawat yang sudah masuk dari bahan ini, dan kemudian saya juga melakukan pengurangan dari beberapa tunas yang tidak diperlukan. Kali ini saya buka kawat dulu. Saya buka kawat namun tidak melakukan pemangkasan agar luka dari kawat ini yang sudah masuk ke kambium ini agar tertutup dulu, baru nanti saya akan melakukan pemangkasan. Kita waktunya buka kawat saat kawat ini sudah masuk ke dalam kambium atau ke dalam kulit dari pohon yang kita kawati atau kita wiring. Pelepasan kawat juga membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan dari cabang yang kita kawati, lebih kalau sudah dilepas kawatnya, pertumbuhannya akan semakin membaik, semakin cepat membesar, semakin bagus ya, dan semakin subur. Karena kawat ini juga mengganggu pertumbuhan dari tunas yang kita tekuk. Namun tujuan dari pengawatan ini adalah pengarahan ya. Kalau tidak kita arahkan, kita tidak akan mendapatkan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Oke sahabat bonsai, jadi itu dia proses dari program bonsai dari bahan sancang. Jadi yang saya lakukan adalah tadi melakukan tempel susu ulang, karena saya kemarin melakukan tempel susu gagal, jadi karena kurang kesabaran. Dan sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menghibur dan lebih semangat lagi dalam berkarya seni bonsai. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.